baiklah kita lihat lanjutannya. Jadi tadi udah sampai ke soal yang C ya. Saya lupa tadi sampai mana. Jadi yang C itu dapat nanti V-nya I kali R, I-nya harus I yang di 4 ohm. 4 ohm berarti di sini. Tadi udah saya jelasin ya, semoga masuk ke video sebelumnya. Kalau yang di 16 ohm, sama seperti yang di soal C, berarti arus yang Anda pakai adalah arus yang di 16 ohm. Nah, Anda udah tahu ya, di 16 ohm itu arusnya adalah 0,5 ampere. 0,5 ampere berarti R-nya 16, berarti hasilnya 8 volt. Yang E itu ditanya berapa arus di 8 ohm. Ya, sebenarnya ini gampang sekali. Anda kan tahu di sini 0,5 ya. Sementara di sini dia terbagi. Karena dia besarnya sama R-nya, berarti dia terbagi 2. Berarti 0,25 masuk ke sini, 0,25 lagi masuk ke sini. Berarti ya udah 0,25 ampere. Ini I-nya. Untuk soal yang E. Nah, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal yang paling banyak ditanyakan ya, tentang hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu adalah hukum yang mengatur tentang kelistrikan yang terdiri dari 2 loop seperti ini. Jadi, untuk mempermudah pengerjaannya, dimunculkanlah hukum Kirchhoff tersebut. Jadi, untuk soal ini diketahui nilai E ini adalah tegangannya ya. Jadi nilai E itu adalah nilai tegangannya. Di sini nilai E1 adalah 2 volt, nilai E2 adalah 3 volt, nilai E3 adalah 12 volt. Ini E1, E2, E3. R1-nya sekian ya. R2, R3-nya 2 ohm. Nah, ini soal yang saya berikan ke Anda. Nah, untuk pembahasan saya akan bahas soal yang udah ada saja. Ini soal yang ada di catatan Anda. Jadi di sini ini angka-angkanya 2, 6, 10, 1 dan 2. Yang ditanya di sini adalah daya. Daya terdisipasi ini artinya daya yang hilang. Daya yang hilang akibat adanya hambatan listrik. Jadi hambatan listrik itu gunanya untuk menghambat muatan listrik. Jadi nanti ada daya yang hilang berupa panas di sini. Daya itu simbolnya huruf P, power. Jadi hubungan antara daya dan hambatan P itu adalah I kuadrat dikali dengan R. Berarti pada setiap hambatan kita ada 3, berarti ada nilai P1 nanti, P2 dan P3. Kalau P1 berarti I1 kuadrat kali R1, P2 berarti I2 kuadrat dikali R2, P3 berarti I3 kuadrat dikali dengan R3. Ini yang akan Anda cari nanti. Nah, nilai R-nya kan udah ada nih. Yang belum ada itu nilai I-nya. Nilai I-nya yang akan Anda cari menggunakan hukum Kirchhoff. Sementara nilai E ini sama dengan nilai V ya, sama aja. Nah, kita langsung bahas saja. Nah, ini loopnya. Jadi loopnya harus kita bagi 2 dulu. Ini adalah loop 1, ini adalah loop 2. Langkah pertama Anda adalah Anda harus memberi arah loop. Nah, saya di sini memberikan arah loopnya. Kalau nggak ada di soal itu berarti terserah Anda harus memberi arah loopnya seperti apa. Seberi searah saja, seperti ini, searah putaran jarum jam. Setelah Anda beri arah loop, Anda selanjutnya harus tentukan arah I-nya. Jadi arah I juga Anda yang menentukan. Yang penting itu arah I-nya itu ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi kalau semuanya masuk nggak boleh, kalau semuanya keluar nggak boleh. Masuk apa? Masuk titik cabang. Jadi ini titik cabangnya. Ini titik cabangnya. Di sini saya buat, ini saya aja yang membuat ya. I1-nya masuk titik cabang, I3-nya keluar, I2-nya masuk. Nah, hukum Kirchhoff yang pertama itu hukum 1 Kirchhoff itu berbunyi I masuk, jumlah I masuk harus sama dengan jumlah I keluar. Keluar dari titik cabang. Jadi karena kita punya
Ini I1 berarti masuk, I3 berarti keluar, I2-nya juga masuk ya. Berarti dari hukum Kirchhoff yang pertama kita dapat nanti yang masuk berarti I1 dan I2. Berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama dari hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum kedua Kirchhoff bunyinya itu, hukum kedua Kirchhoff itu bunyinya sigma GGL itu sama dengan sigma I dikali dengan R. Nah, Anda harus perhatikan arah. Jadi kalau seandainya nanti untuk GGL yang pertama kan seperti ini nih. Ini positif ya. Ini GGL 1. Jadi kalau arah loopnya ke sini, jadi ini berarti kita anggap GGL-nya bernilai positif. Tapi kalau seandainya kita contohkan saja yang E2 itu kan seperti ini nih. Ini E2 nih. Ini positifnya. Sementara arah loopnya seperti ini. Nah, ini berlawanan karena arah arus itu dari negatif ke positif ya. Jadi karena ini arah loopnya berlawanan dengan arah arus, berarti di sini nilai GGL2-nya itu bernilai negatif. Nah, kalau untuk arah I itu tergantung saja. Kalau arah I, berarti kalau I-nya searah loop, positif. Kalau berlawanan loop, berarti dia nanti bernilai negatif. Nah, kalau kita udah paham masalah ini, hukum Kirchhoff yang kedua ini, kita langsung saja perhatikan masing-masing loop. Kita lihat dulu loop 1. Kita lihat dulu loop 1. Jadi di loop 1 itu, kalau loop 1 berarti Anda cuma tinjau bagian yang ini. Ini yang loop 1. Sorry. Ini loop 1. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini loop 1, berarti rumusnya adalah sigma GGL sama dengan sigma I kali R. Nah, kalau Anda perhatikan loop 1, di sini GGL-nya cuma 1 ya, cuma E1, dan dia searah loop, berarti GGL1 bernilai positif sama dengan I-nya ada I1 di sini. I1 ini berarti di sini I1 itu milik R1. Nah, kan ini I1 nih. Ini dia masuk ke sini, di sini berarti ada I2 milik R2, berarti I1 itu milik R1, sorry. Berarti karena dia searah loop, I1-nya berarti positif I1 dikali R1 ditambah, nah I2-nya kan berlawanan dengan loop, berarti negatif I2 dikali dengan R2. Nah, seperti itu. Jadi Anda tinggal masukkan angkanya saja. E1-nya tadi saya lupa angkanya berapa, kita lihat dulu angkanya. Jadi E1 2 ya. E1 2. Jadi E1 2 sama dengan I1 yang kita cari, berarti R1-nya tadi saya lupa lagi. R1-nya berapa? R1-nya 1, R2-nya 2. Nah, R1-nya 1, R2-nya 2, berarti 1 dikali I1 dikurang ya, plus ketemu negatif, dikurang 2 dikali kurang 2 dikali I2. Nah, ini Anda sederhanakan saja, satunya nggak usah ditulis, berarti 2 sama dengan I1 dikurang 2 I2.
Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, untuk persamaan yang ketiga, Anda tinggal lihat loop 2. Loop 2 berarti yang Anda perhatikan adalah yang ini ya. Nah, coba Anda perhatikan GGL-nya ada 2 di sini. Rumusnya kan sigma GGL sama dengan sigma I kali R. Berarti GGL-nya yang E2 nilai negatif karena berlawanan. E3-nya berarti positif searah loop sama dengan I-nya ada I3. I3 searah loop berarti positif. I3R3. I2-nya juga searah loop. Anda perhatikan saja arah loopnya ke sini, I2-nya ke sini, berarti ditambah I2R2. Nah, Anda tinggal masukkan angkanya saja. Anda masukkan angkanya, GGL-nya nilainya berapa? Saya tidak ingat ya. 6, 10, 1, 2. Berarti ini min 6 tambah 10 sama dengan R3-nya 2 ya, sama-sama 2, berarti 2I3 ditambah 2I2. Nah, ini bisa kita sederhanakan, berarti 4 sama dengan 2I3 ditambah 2I2. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang ketiga. Nah, kita pengen mencari I1, I2, dan I3 di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini persamaan kita nggak bisa kita sederhanakan lewat eliminasi ataupun substitusi. Jadi kita harus samakan dulu. Anda bisa mengubah salah satunya, bisa Anda ubah yang ini. Ini I1 dan I2, sementara di sini I3 dan I2. I1-nya Anda ubah saja. Jadi I1-nya Anda ganti dengan I3 dikurang dengan I2. Nah, jadi Anda substitusikan persamaannya, kita anggap sebagai persamaan keempat. Persamaan keempat ini kita substitusikan kedua. Kita kerjakan di sebelah saja. Jadi kita tadi punya persamaan, ada persamaan keempat ya. Kita punya persamaan yang keempat. Di persamaan yang keempat kita tadi adalah I1 sama dengan I3 dikurang I2. Lalu kita punya persamaan yang kedua, 2 sama dengan I1 dikurang 2I2. Lalu ada persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga itu adalah 4 sama dengan 2I3 ditambah 2I2. Nah, ini kita ganti dulu. Ini kita substitusi ke sini, kita sub. Jadi ini persamaan yang keduanya berubah menjadi 2 sama dengan I3 dikurang I2 dikurang 2I2. Jadi kalau ini kita selesaikan, berarti 2 sama dengan I3 dikurang 2 tambah 1 berarti 3 ya, 3I2. Nah, ini bisa Anda selesaikan dengan eliminasi. Berarti 2I3 ditambah 2I2. Nah, ini bisa Anda samakan penyebutnya. Ini bisa Anda sama-sama kali, ini kali 2 ya, kali 1, sehingga nanti ini menjadi kali 2 berarti 4 sama dengan 2I3 dikurang 6I2. Berarti kali 1 4, tetap tulis ulang saja, I3 dikurang tambah ya 2I2. Nah, ini bisa Anda kurangkan. 4 kurang 4 0 sama dengan ini min 6 kurang 2 berarti min 8I2. Berarti I2 nya dapat sama dengan 0. Jadi kalau Anda udah dapat I2, Anda bisa substitusikan ke persamaan 3 I2